Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis yang bahas soal oli dari bahan daur ulang, oli bekas yang didaur ulang. Penulis merasa aneh ya, ada media yang memberitakan seakan-akan oli bekas dipakai jadi oli lagi itu adalah sesuatu yang baru. Padahal ya, yang namanya oli bekas dijadikan oli lagi itu sudah lama ada, dan sekarang ini sudah mayoritas ya. Kebanyakan oli-oli yang beredar di Indonesia itu pakai bahan daur ulang mestinya. Bahkan termasuk yang oli dealer, oli AHMMPX, SPX, mau yang mineral mau yang sintetik, bahan olinya sama. Kalau ada yang ngomong beda, ya bisa kasih contoh lah bedanya kayak gimana. Karena oli-oli sekarang itu kalau diuji panggang sama-sama cepat habis, sama-sama cepat hitam. Ada yang cepat hitam, ada yang cepat habis, ada yang dua-duanya. Jadi kalau ada yang ngomong oli full sintetik itu bahannya beda sendiri, buktikanlah. Apa buktinya bahannya beda? Kita enggak ngomong oh bukti waktu dituang ke botolnya, enggak. Tapi bukti waktu kita pakainya, waktu kita pergunakan, waktu diuji panggang gitu ya, waktu dipanasi, waktu ya wes pokoknya uji yang bisa kita lakukan sendiri untuk mengetahui apakah olinya ini benar-benar full sintetik atau enggak. Karena oli full sintetik sekarang itu kualitasnya sudah enggak sama kayak zaman dulu. Mungkin orang sekarang enggak tahu ya bedanya antara oli full sintetik ya yang bagus dengan oli mineral. Dulu meseran itu dianggap sepele, remeh, karena memang dibanding oli full sintetik menang oli full sintetik itu. Tapi zaman dulu itu ya harus tahu, ganti oli itu 5000 km enteng. Oli mineral 5000 km ndak apa-apa mesine. Tapi dibanding oli sintetik ya beda. Oli sintetik masa lalu zaman dulu ya nggak cuma 5000 tok, bisa dipakai 10.000 kan. Dan ini untuk motor. Untuk mobil malah lebih lama lagi, mungkin bisa 15.000. Ada yang sampai 20.000. Sekarang gimana? Kebalik. Oli full sintetik itu umurnya sering-sering separuhnya dari oli mineral, bahkan lebih. Karena sekarang mineral sudah nggak ada. Karena yang masuk mineral itu kan oli grup 1. Oli sekarang mana ada yang grup 1 selain meseran. Kita ngomong oli yang ada produk datasheetnya ya. Loh mas, yang oli diesel itu kan mineral. Lah ya mineralnya mineral yang mana? Karena kan orang itu sekarang standarnya rada aneh toh ya. Mineral itu cuma berlaku untuk grup 1. Grup 2 atau grup 3 itu beda lagi. Ada yang ngomong grup 2 itu semi sintetik, ada yang ngomong grup 3 itu sintetik full. Nyatanya seperti itu. Jadi ya penulis mau nggak mau ya lihat kenyataannya seperti itu ya berpikir wah nggak mungkin ini bahannya adalah bahan yang sama dengan masa lalu. Oli apa sih yang secara sifat fisikanya mungkin lebih bening sekali ya, murni sekali, tapi kok kalau kena panas mudah hitam, kena panas mudah menguap.
Ya mau nggak mau harus mikir ini bahan dari daur ulang. Jadi kalau misal ada media terlacak ada pabrikan besar menggunakan bahan oli dari daur ulang, dari oli bekas yang dimurnikan kembali, ya itu memang benar. Tapi kita juga harus apa ya, punya persepsi yang lebih modern. Oli daur ulang itu kualitasnya ya macam-macam. Jangan dipikir itu oli drum terus dikasih bubuk, dikocok-kocok, ditunggu seminggu jadi bening itu terus dipakai sebagai oli. Ya enggak. Kualitasnya ya di atasnya itu. Oli daur ulang yang dimaksud itu ya oli oli bekas yang kemudian diproses kembali. Prosesnya pakai kilang minyak, pakai proses fisika ya. Apa sih jenenge? Ya wis hidrotreat itu wis. Jadi diproses dengan proses hidrotreat. Beberapa mungkin diproses dengan hidrocrack. Karena ya misal ono pabrik bisa mengolah oli secara hidrocrack, tapi ternyata wis gak ono sumber alamnya lagi, ya terimalah oli bekas. Oli bekasnya pun di hidrocrack dan keluarannya pun jadi disebut full sintetik. Karena apa? Prosesnya ya proses sintesis ya jenenge ya. Sintesis. Sintetik itu kan asal katanya apa sih? Sintesa ya bahasa Inggris bahasa Indonesia nih. Apa itu sintesa? Menggabungkan A plus B yang hasilnya adalah C. Jadi sifat dari A, sifat dari B, sifat dari C itu beda semua. Kalau hidrotreat kalau nggak salah A plus B hasilnya adalah bukan. Contohnya yang tepat mungkin AB plus C jadinya adalah A plus BC, kayak gitu kira-kira ya. Kita ngomong perubahan fisika dan kimia. Jadi kalau sifat kimianya berubah itu disebut sintetik. Kalau sifat kimianya tidak berubah tapi hanya melalui proses fisika saja, dipanasi, digodok, diapa nolah wis, itu namanya non sintetik ya. Sama kayak kulit sintetik lah ya. Jadi sintetik punya kesan bagus itu kan karena ada oli PAO, ada oli ester gitu ya. Padahal ya sebenarnya proses sintetik sendiri tidak selalu menghasilkan PAO atau ester. Ada lagi yang lain ya, kayak yang sekarang jadi terbentuk bahan grup 2, bahan grup 3 gitu. Tapi ya balik lagi lah, oli bahan daur ulang sekarang ini banyak. Ciri-cirinya kayak gitu. Olinya itu mudah menguap, olinya mudah jadi hitam. Nah, berapa banyak oli yang punya seperti itu, punya sifat seperti itu? Banyak. Juga oli-oli yang kalau misalnya dipakai kencang jadi encer. Nah, itu oli bahan grup 2. Kalau pengen ngerasakan ya entah masih bisa atau enggak ya. Oli Bardahel botol merah versus oli Bardahel botol hitam. Jadi oli Bardahel ketika masih botol merah, wah itu sip banget itu. Tapi kemudian jadi botol hitam, amit-amit. Silakan dibedakan karena bedanya sangat ekstrim itu. Jadi
pabrik besar pakai oli bekas. Ya emang sekarang semua rata-rata kayak gitu. Jangankan yang merek lokal ya, merek Shell Castrol. Tentu Shell Castrol yang versi harga murah ya. Karena yang harga mahal dia pakai hydrocrack ya. Bahkan oli Amsoil pun sudah mulai ya. Ada nyebut di blognya itu mbuh ya apa caranya. Tapi dia sudah nggak pakai bahan PAO lagi, liquid moly. Bahkan menurut penulis Motul, kalau nggak percaya ya coba aja bandingkan antara Motul dengan meseran SE40 lah. Motul sing ndi wis. Mau cari motul yang harganya 3 kali lipat atau motul yang harganya 4 kali lipat dari meseran SE40, terserah. Atau mungkin yang mau 5 kali lipat atau yang 10 kali lipat, silakan. Coba bandingkan ya opo. Tentu suhunya harus mendukung dulu. Karena meseran SE40 kalau dipakai 100% tanpa campuran apa-apa, itu termasuk agak kental untuk daerah dingin. Jadi ya daerahnya suhunya cukup panas sampai dengan panas ya, tapi nggak panas sekali. Lek Pontianak meseran SE40 saya keencer katanya ya. Jadi intinya ya sekarang ini mayoritas pabrikan itu pakai bahan oli bekas. Penulis menduganya seperti itu. Karena apa? Ya karena produsennya oli bekas itu sekarang banyak sekali ya. Ada 19 pabrikan ya. Nanti cari datanya lagi. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.